Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di hari Kamis 2 September 2021. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan di hari ini, karena kami mampu dan dikuatkan Tuhan, supaya kami terus mendengar firman-Mu Tuhan. Tuntun kami dalam pembelajaran firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di hari Kamis 2 September 2021 bertajuk Tuhan mendengar tangisan. Teks bacaan diambil dari Mazmur 6 ayat 9, terjemahan baru Lembaga Kitab Indonesia. Menuliskannya demikian. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisan. Pernahkah saudara dijahati oleh orang-orang terdekat kita? Saya pernah. Misalnya diperlakukan tidak adil, ditusuk dari belakang dalam bahasa metafora, disikut, dijatuhkan, dimanfaatkan, bahkan diancam ingin dibunuh. Memang sungguh sangat menakutkan, bukan? Tentu kita sadar bahwa ada orang-orang yang sedang berusaha melakukan kejahatan kepada kita. Pasti tidak akan tenang tidur kita, dan tidak akan nyenyak karena kita dilingkupi oleh ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Saudara-saudara, perasaan inilah yang dialami oleh Daud. Dalam perjalanan hidupnya, ketika itu Daud sadar bahwa ia sedang dalam bahaya besar. Ia tahu bahwa Raja Saul tidak menyukai keberadaannya dan berusaha menjatuhkan, bahkan mau membunuhnya. Daud sungguh dilanda kecemasan dan ketakutan saat itu. Karena bahaya sudah ada di depan mata, kematian sudah begitu dekat, maka dari itu Daud berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi di tempat yang sangat jauh, yang menurutnya aman baginya, yaitu sebuah gua. Dalam kesendiriannya, Daud merasa sungguh tak berdaya. Ia menjerit dan menangis meratapi dirinya. Namun Daud tidak mau luput dalam kecemasan dan ketakutan. Daud berusaha menenangkan diri dengan berbicara kepada Tuhan. Sampailah kegundahan hatinya, kecemasannya, ketakutannya akan bahaya yang mengancam dirinya melalui doa-doanya. Dalam doanya Daud memohon perlindungan. Saudara-saudara, doa adalah napas hidup orang percaya. Dalam menghadapi situasi cobaan dan terlebih lagi ancaman dalam hidup kita masing-masing. Melalui doa kita memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tetapi bagaimana supaya Tuhan mendengar doa kita? Yakobus 5 ayat 16a menuturkan demikian. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pertama, berdoa berarti memohon kepada Tuhan dalam iman percaya. Daud sangat percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa dan permohonannya. Rasa percayanya begitu besar membuat Daud sangat yakin pada Tuhan. Keyakinan ini didasarkan karena relasi iman yang selama ini dibangun dan ditumbuhkan Daud kepada Tuhan. Relasi iman inilah sehingga membuat Daud mengenal dan dengan baik. Saya ulangi, relasi iman inilah yang membuat Daud mengenal dengan baik. Lebih besar lagi, siapa Tuhan itu sendiri. Mengenal dengan baik siapa Tuhan yang dimintai pertolongan. Karena Tuhan Maha Tahu, Allah lebih besar dari kuasa-kuasa orang jahat yang ingin
menyakiti, mencelakakan, dan membunuh. Itulah sebabnya Daud sangat yakin dengan rasa aman dan perlindungan Tuhan. Daud sadar, lalu Daud berdoa bahwa Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang mendengarkan doa dan seruan minta tolong. Inilah yang membuat ketakutan dan kecemasan Daud berubah menjadi ketenangan dan rasa aman. Yang kedua, saudara-saudara, berdoa berarti bergantung hidupnya, menggantungkan hidup pada kuasa Allah. Selama Tuhan masih memberi napas buat kita, maka kita harus terus menggantungkan hidup kepada Tuhan. Mengapa? Karena sebagai manusia yang terbatas, kita harus sadar bahwa kita tidak mampu menjaga dan melindungi diri kita dari bahaya yang kita temui di perjalanan hidup ini. Satu-satunya yang dapat melindungi dan menjaga kita dari mara bahaya hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya dengan kuasa Tuhanlah kita dapat menenangkan melawan bahaya dan pergumulan hidup ini. Sekarang saudara-saudara, dan nanti bahkan yang akan datang, waktu terus silih berganti. Maka teruslah membangun relasi iman kita bersama Tuhan yang Maha Kuasa. Berserulah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Allah Bapa. Sebab kita berdoa setiap waktu, karena bahkan sedetik pun kita tidak dapat melindungi diri kita dari si jahat. Hanya Tuhanlah yang mampu melindungi kita. Karena itu, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat dan tangguh dari kami tim renungan pagi. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah langkah hidup kami di pagi hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh mau bergantung kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kehidupan kami. Kami mau menyerahkan penuh hidup kami ke dalam tangan pengasihan buat keluarga kami, buat anak-anak dan saudara kami di saat pandemi saat ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Gusti ada wong yen kita sami kinen kadya lilin kang amadani supaya saben wong padha ingati wah aku ora yang suci. Saka suwarga Gusti mirsani ngendi lilin kang bunter lan kang mati Gusti yo mirsa apa kita iki urip kadya lilin kang madani. Ing jagat kene ketengurahan kebak ing dosa miwah kasusahan mula payu padha nyinarke cahya Injil peparinge